Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka nanti ya. Dan jangan lupa di subscribe juga. Oke guys, hari ini aku akan bahas kasus yang luar biasa menyedihkan, sadis plus tragis banget. Pokoknya campur aduk deh teman-teman ya, tentang hubungan keluarga yang aneh dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang jahat banget juga. Kira-kira gimana sih ceritanya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Semua kisahnya dimulai dari seorang wanita asal Portsmouth, Inggris yang bernama Claire Nichols. Dia lahir pada tahun 1981, tapi sayang aku nggak bisa menemukan banyak info tentang masa kecilnya teman-teman. Yang jelas pada saat Claire berumur 15 tahun, orang tuanya tuh bercerai. Dan apa penyebab mereka bercerai juga sayang nggak ada info pastinya kenapa. Tapi Claire ini memilih untuk nggak tinggal bareng salah satu orang tuanya, tapi Claire lebih memilih untuk pergi menjauh dari kedua orang tuanya dan dia hidup sendiri. Mungkin karena dia udah shock dan kecewa banget atas perceraian kedua orang tuanya ini. Jadi dia kayak ingin memberontak dan yaudah dia pergi kabur gitu dari orang tuanya. Pastinya ini juga sangat-sangat berpengaruh pada mental dan kehidupannya Claire selanjutnya. Saat pergi dari rumah dan tinggal sendirian itulah Claire bertemu dan dekat dengan seorang pria bernama Malcolm. Dan Malcolm ini langsung nawarin Claire untuk tinggal bareng sama dia. Karena saat itu mungkin Claire nggak ada tujuan, nggak punya tempat tinggal, dia sendirian dan akhirnya Claire setuju. Tapi 2 tahun kemudian Claire mengambil beberapa pekerjaan sambilan dan akhirnya dia punya uang yang cukup untuk pindah dari rumah Malcolm dan tinggal sendiri. Saat Claire berumur 18 tahun, dia ketemu nih dengan seorang pria yang bernama John Patterson, umurnya 46 tahun. John adalah mantan radar operator angkatan laut di sana. Dan nggak lama setelah mereka kenal, mereka dekat, mereka memutuskan untuk menikah. Yes, menikah teman-teman, bukan cuma pacaran lagi. Walaupun jarak umur mereka tuh jauh banget ya, 18 ke 46 tahun. Jadi sekitar selisihnya 30 tahunan ya guys. Setelah 3 tahun menikah, Claire melahirkan 3 orang anak dari pernikahannya dengan John ini guys. Wow, di umur yang masih muda banget melahirkan 3 orang anak pasti nggak gampang ya. Dan yang lebih menurut aku kayak anehnya lagi, Claire tuh tahu kalau John pernah dituduh, didakwa, ditangkap karena kasus pedofilia. Tapi Claire memilih untuk kayak nutup mata aja dari kebenaran ini. Padahal ini kan kayak kasus yang bukan enteng ya guys. Kalau didengar dari ceritanya ini, dilihat dari luar, memang Claire itu seperti korbannya John banget kan ya guys ya. Tapi ternyata di dalam pernikahan itu Claire lah yang lebih berkuasa, dia yang mengontrol segala macam hal dalam rumah tangga mereka. Bahkan kalau Claire itu lagi marah, dia nggak segan-segan untuk bersikap kasar, main tangan, dan marah-marah luar biasa ke John. Di satu wawancara, bahkan John itu pernah bilang kalau menurut dia, Claire adalah iblis betina dan orang yang paling jahat di bumi. Jadi kalau John itu mau melakukan apapun, mau mengambil apapun dari rumahnya atau mau kemana-mana, itu harus izin dulu sama Claire. Kalau dia membuat kesalahan sedikit aja ya dia bakal dikasarin sama Claire. Pernah suatu hari, John itu mengambil telur, roti, susu buat dia sarapan di rumahnya sendiri gitu guys. Tapi dia nggak izin dulu nih sama Claire dan Claire marah besar gara-gara ini. Dia langsung mukulin John, ngata-ngatain, marah-marah dan ngelemparin John pakai barang-barang yang ada di rumah. Wow. Dan sebenarnya John bilang dia bertahan untuk ketiga anaknya. Jadi dia takut kalau dia meninggalkan Claire akan menyakiti ketiga anaknya itu. Sampai akhirnya pada tahun 2003, John itu ngerasa udah nggak sanggup lagi dengan sikapnya Claire. Dia bertindak, dia datang ke layanan sosial dan melaporkan tentang hal ini. Dia datang ke polisi dan melaporkan tentang hal ini. Tapi entah layanan sosial atau polisi itu nggak ada yang menanggapi laporan John ini dengan serius. Karena riwayat kriminalnya John yang memang pernah ditangkap karena
karena tuduhan pedofilia kan guys. Jadi petugas kayak, oh iya kamu jadi korban perempuan atau istri yang lebih muda jauh dari kamu, kayak gitu. Kebalik kali, itu loh pikirannya petugas. Jadi ya laporannya John ini nggak pernah ditindaklanjuti. Petugas saat itu sih sempat menelpon Claire untuk mengklarifikasi, nanyain tentang laporannya John ini, yang pastinya Claire mengelak ya guys. Enggak, saya nggak kayak gitu pak. Dan petugas ya percaya sama Claire. Tapi setelah dapat telepon dari petugas itu, Claire sepertinya agak panik juga guys, karena dia membawa ketiga anaknya meninggalkan John, pindah rumah ke dekat rumah ibu dan saudara perempuannya yang ada di Newcastle, Inggris. Saat itu Claire berumur 22 tahun dan di sana dia bertemu lagi dengan seorang pria bernama Stephen Martin, umurnya 37 tahun. Dan kalian tahu Stephen ini siapa? Stephen adalah mantan pacar ibunya Claire. Tapi ini kayak nggak jadi masalah buat Claire gitu ya, karena walaupun dia tahu Stephen itu mantan pacar ibunya, dia tetap mulai berkencan dan akhirnya mereka pacaran guys. Kok bisa ya? Aduh, pas pacaran sama Stephen ini Claire nggak berubah jadi lebih baik juga teman-teman, karena dia dalam hubungan itu tetap yang mengontrol banget, dia suka kasar, dan paling parahnya nih dia mulai suka berhubungan intim yang sadis. Dan Stephen juga mengikuti Claire aja menurut beberapa ahli psikiater yang ada di sana, karena Stephen itu kan IQ-nya di bawah rata-rata, karena itulah dia kayak lebih gampang dimanipulasi oleh Claire. Untungnya hubungan mereka ini bertahan 2 tahun aja guys. Setelah itu mereka memutuskan untuk berpisah. Gak butuh waktu lama untuk Claire mendapatkan pria baru. Dia deket lagi nih dengan seorang pria yang bernama Andrew Gardner, umurnya 31 tahun. Andrew dikenal sebagai pria yang lembut, penuh dengan kasih sayang. Dia deket banget sama keluarganya, sering menghabiskan waktu bareng keluarganya, peduli dengan lingkungan sekitar, suka menolong orang-orang yang dia kenal, dan agak pendiam. Tapi sayang IQ Andrew juga sama seperti Stephen tadi, di bawah rata-rata, dan karena inilah Andrew juga lebih gampang dimanipulasi, dibohong-bohongin sama Claire. Kayaknya memang Claire ini spesifik mencari pria-pria yang bisa dengan gampang dia kontrol, yang bisa dengan gampang dia manipulasi dan mengikuti semua kemauannya ya guys. Dan ternyata nih teman-teman, fakta mengejutkan lainnya, Andrew ini adalah mantan pacar saudara perempuannya Claire, saudara kandung. Sebelumnya sama mantan ibunya, sekarang sama mantan saudara perempuannya. Gak ngerti lagi deh, kayak gak ada cowok lain aja ya teman-teman ya, harus banget gitu menjalin hubungannya dengan mereka berdua itu. Awalnya hubungan mereka lancar aja nih teman-teman. Andrew juga udah tinggal bareng dengan Claire dan ketiga anaknya. Seperti yang aku bilang tadi, Andrew itu adalah pria yang dikenal penuh dengan kasih sayang. Jadi memang dia sudah menganggap ketiga anak Claire seperti anak kandungnya sendiri. Dia menjaga ketiga anak Claire itu dengan penuh kasih sayang. Bahkan menurut tetangga-tetangganya mereka ini, Andrew memang ayah yang baik gitu, karena setiap hari dia yang antar jemput anak-anaknya Claire itu sekolah. Andrew juga sering bawa ketiga anaknya itu untuk main di taman, main ke tempat-tempat lain. Pokoknya para tetangga itu melihat Andrew, Claire, dan ketiga anak Claire itu mereka seperti keluarga kecil yang harmonis guys. Walaupun kenyataannya itu cuma topengnya Claire aja guys, karena di dalam rumah, di belakang orang-orang, mereka nggak harmonis sama sekali. Seperti hubungan Claire dengan pria-pria lain sebelumnya, pada hubungannya dengan Andrew, Claire juga sangat-sangat mengontrol, kasar, dan luar biasa. Kayak apapun yang dilakukan sama Andrew itu bakal salah terus. Kalau Andrew nggak mau ngelakuin apa yang Claire minta, kayak beresin rumah atau hal-hal lain, Claire bakal bilang, oh kamu nggak cinta ya sama aku, kamu nggak peduli ya, kamu nggak sayang sama aku. Dan misalnya Andrew pulang kerja nggak bawa uang yang cukup, ya Claire juga bakal bilang sama Andrew, kamu suami yang nggak berguna, ayah yang nggak berguna. Awal-awalnya cuma omongan kasar aja kayak gitu, tapi lama-lama si Claire ini main fisik juga guys. Jadi kalau misalkan dia kesel sama Andrew, menurut dia Andrew bikin salah, langsung dipukulin, entah pakai tangan, entah pakai kaki, ataupun pakai benda-benda. Gila ya. Dan Claire melakukan ini setiap hari, karena setiap hari ada aja kelakuan Andrew yang menurut Claire tuh salah. Lama-kelamaan bahkan Claire itu membatasi makanan yang boleh dikonsumsi oleh Andrew.
Andrew. Jadi setiap kali Claire habis masak, dihidangkan, terus Claire dan ketiga anaknya makan tuh di meja makan. Tapi Andrew nggak boleh makan bareng sama mereka. Andrew itu di lantai, dan keseringan Andrew di lantai juga nggak dikasih makanan sama sekali teman-teman. Jadi Andrew cuma duduk sambil ngeliatin Claire dan ketiga anak-anaknya makan. Gila ya. Jadi setiap kali mau makan, Andrew harus izin dulu sama Claire. Kalau Claire bolehin, baru dia makan. Kalau enggak ya dia nggak makan. Kalau misalkan Andrew ketahuan nih ngambil makanan tanpa izin, apa yang dilakukan oleh Claire? Dia bakal neriakin Andrew segala macam yang merendahkan dan kasar gitu ya teman-teman. Bahkan Claire juga menyuruh ketiga anaknya neriakin Andrew hal-hal yang sama. Claire bilang nih sama ketiga anaknya, kalian tahu nggak sih Andrew itu di sini cuma beban, makanya dia nggak dibolehin makan. Dan saat itu mirisnya ya guys, ketiga anak Claire yang berpikir itu adalah hal yang normal. Kalau udah berhari-hari nggak dibolehin makan nih sama Claire, Andrew itu kan ya pasti udah lemes, udah kelaparan banget. Dia mencurilah makanan di dapur. Kayak gimana ya dibilang mencuri juga, ya mengambil makanan gitu dari dapur. Tapi menurut Claire itu adalah mencuri karena nggak izin dulu sama dia gitu. Ya Claire marah besar nih. Dia melakukan hal-hal yang kasar itu lagi ke Andrew. Bahkan Claire itu juga menghitung, menimbang makanan yang ada di dapur. Jadi kalau misalkan berkurang, loh kok berkurang nih gitu, nggak ada yang izin sama aku ngambil nih. Ya Allah guys, sampai kayak gitu loh. Karena hal ini pastinya berat badan Andrew tuh jadi turun drastis. Dia kurus banget, beda banget pas pertama dia ketemu dengan Claire ya guys. Penyiksaan Andrew nggak sampai sini aja, karena jam tidur Andrew juga diatur sama Claire. Kalau misalkan Andrew itu tidur bukan di saat jam tidurnya, Andrew bakal dibangunin sama Claire dan dia disuruh kayak keliling sana jalan-jalan supaya nggak tidur. Ya Allah. Claire juga mengisolasi Andrew dari teman-teman dan keluarganya, nggak boleh ngubungin sama sekali, nggak boleh ketemu sama sekali, dan Andrew cuma keluar rumah pada saat mengantar dan menjemput ketiga anak Claire aja. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, Andrew nih kayak udah nggak tahan lagi sama sikapnya Claire. Akhirnya dia pergi dari rumah diam-diam ya, melanggar peraturannya Claire, karena kan dia nggak boleh keluar rumah tanpa izin. Dia keluar, terus dia pergi ke rumah keluarganya. Datang ke sana, keluarganya kaget banget ngelihat Andrew untuk setelah sekian lama nggak ketemu, terus ketemu lagi sama Andrew. Loh, kamu kok kurus banget, nggak kerawat, terus kayak lemes, kayak orang kurang gizi banget lah gitu guys. Saat itu Andrew langsung nangis, memeluk orang tuanya. Ibunya bahkan bilang sama Andrew, udahlah tinggalin aja Claire, kamu tenang aja, bakal kita bantu kok, kita akan ngelakuin apapun untuk bisa membantu kamu berpisah dengan Claire. Tapi saat itu kayaknya Andrew masih terkena manipulasinya Claire atau gimana, aku nggak ngerti, karena Andrew nggak mau mengikuti omongan keluarganya. Dia diem aja ya saat itu. Dia bilang, aku nggak bisa pergi ninggalin Claire begitu aja. Andrew bilang sama orang tuanya, aku kesini cuma pengen minta bantuan, aku minta sedikit makanan dan juga sedikit uang. Tentu aja dikasih ya sama orang tuanya, karena kan ya ngeliat Andrew kayak gitu pasti kasihan banget. Setelah dapat makanan dan uang dari orang tuanya itu, Andrew pergi lagi guys. Andrew balik lagi ke rumah bersama Claire. Dan gak lama setelah kejadian itu, Andrew menelpon salah satu asisten rumah tangga di rumah orang tuanya, dan Andrew bilang, tolong ya bilang sama orang tuaku kalau aku gak akan pernah bisa ketemu sama mereka lagi. Hubungan Andrew dan Claire terus berjalan seperti itu sampai tahun 2008. Berarti udah 3 tahun ya mereka menikah. Nah, di tahun 2008 itu adik laki-lakinya Claire yang bernama Simon, berumur 22 tahun, dia pindah tuh ke rumahnya Claire, tinggal bersama Claire dan Andrew dan ketiga anak Claire gitu. Tapi kedatangan Simon ini bener-bener membuat Andrew semakin menderita, karena Simon membantu Claire untuk melakukan penyiksaan pada Andrew guys. Simon dari kecil itu memang udah takut banget sama Claire, sama kakaknya. Jadi ya apapun yang dibilang sama Claire dia ikutin. Mereka mulai menyiksa Andrew lebih parah dan lebih sering lagi sejak saat itu. Nggak sampai di situ aja teman-teman, karena beberapa waktu kemudian mantan pacarnya Claire yang bernama Stephen tadi juga ikut tinggal bersama mereka di rumah itu dan juga ikut menyiksa Andrew. Gila banget ya, bingung deh, kok pada mau aja sih? Ya ampun. Dan di tahun yang sama itu juga, Claire melahirkan seorang anak perempuan. Ini adalah anaknya dia dengan Andrew. Tentu aja Andrew seneng banget ya guys, sama anak orang lain aja dia sayang banget, apalagi sama anaknya sendiri. Jadi memang saat itu ya, anaknya ini adalah satu-satunya kayak yang membuat dia kuat dan bertahan untuk
terus menjalani hidup, terus menjalani hubungannya dengan Claire. Setelah melahirkan ini, tentu aja Claire nggak mengurangi penyiksaannya kepada Andrew atau berubah jadi lebih baik karena dia sudah punya anak lagi gitu ya, nggak sama sekali. Apalagi sekarang dia udah nggak sendirian untuk menyiksa Andrew, tapi udah bertiga, ada Simon, ada Stephen yang membantu. Selain itu, Andrew juga harus melihat istrinya Claire berhubungan intim di depan matanya dengan Stephen, mantan pacarnya tadi. Sumpah, aduh, itu nggak ngebayangin ya gimana suasana dalam rumah itu. Aduh, anehnya kayak apa ya guys. Kenapa sih dia melakukan semua ini? Pasti kalian bingung ya. Tapi kalau menurut Claire sih, dia itu memang suka membuat orang sakit secara fisik dan mental. Jadi dia juga suka mempermalukan orang, makanya dia memilih suami yang bisa dia manipulasi, dia kontrol, dan melakukan semua ini untuk memenuhi keinginannya. Setiap hari mereka itu menyiksa Andrew secara fisik dan mental. Jadi dikata-katain iya, direndahin iya, habis itu dipukulin, ditendangin. Itu bukan cuma sama Claire aja, sama Simon dan Stephen juga. Aduh ya Allah, kalian bayangin gak sih guys? Jadi kalau mereka habis menyiksa itu, Andrew udah babak belur, Claire bakal melakukan hubungan intim di depannya Andrew. Yang habis mereka siksa itu, pernah juga suatu hari Claire menyuruh Stephen untuk mencambuk Andrew berkali-kali pakai kabel terus pakai kawat juga guys. Ya nggak usah dibayangin lagi lah luka-lukanya ya guys, pasti parah banget. Mereka ganti-ganti cara menyiksa Andrew setiap harinya. Kalau mereka udah bosen pakai cara yang ini, mereka akan ganti pakai cara yang lain. Mereka pernah nyalain korek, terus habis itu ditempelin ke tubuhnya Andrew. Mereka nyalain radiator mesin, habis itu ditempelin Andrew ke radiator itu. Udah kalian tahu ya panasnya kayak apa. Dan selanjutnya yang aku mau ceritain ini lumayan grafik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian gak mau dengar, silahkan di skip aja ke menit yang ada di layar. Kenapa aku harus jelasin ini detail? Karena biar kalian tahu gitu loh seberapa parahnya mereka menyiksa Andrew. Jadi mereka ini pernah memaksa Andrew masuk ke dalam bathtub. Habis itu mereka tuangin air mendidih ke situ. Iya, pastinya Andrew itu, aduh merinding loh aku guys. Pastinya Andrew itu mengalami luka yang parah banget dan ini membuat dia nggak bisa berjalan. Nggak sampai di situ aja, mereka juga sering melukai tubuh Andrew dengan cakaran, dengan benda-benda yang tajam, memukul Andrew dengan benda-benda tumpul. Bahkan mereka membuat salib di tubuh Andrew menggunakan pisau secara bergiliran. Apa sih yang salah sama mereka ya? Maksudnya kenapa sih harus kayak gitu? Dan setiap kali Andrew terluka karena ulah mereka ini ya, Andrew nggak pernah diobatin. Pada saat Andrew berdarah-darah, Claire bakal nyuruh dia untuk tiduran di atas koran. Jadi di lantai ditaruhin koran, udah tiduran di situ deh Andrew deh ya. Jangan kemana-mana, kamu ntar berceceran kemana-mana tuh darah. Biar nggak berceceran, kamu di sini aja. Andrew nggak diizinin untuk bergerak atau ngapa-ngapain, nggak diobatin juga, dibiarin aja kayak gitu. Kalau itu belum luar biasa iblis ya guys ya. Claire juga menyuruh ketiga anaknya untuk ikutan menyiksa Andrew. Bahkan mereka lagi menyiksa Andrew, ketiga anaknya itu boleh lihat guys. Anak-anaknya saat itu berumur 6-10 tahun. Penyiksaan ini terus berlanjut sampai Maret 2009. Saat itu Andrew udah bener-bener kekurangan gizi karena nggak dikasih makan, disiksa terus, disuruh kerjain ini itu. Beratnya cuma 57 kg dengan tinggi badannya yang lebih dari 170 cm. Gila ya. Akibat dipukul, dicambuk, dan dibakar, ada lebih dari 100 luka di sekujur tubuhnya Andrew guys. Bukan cuma luka-luka luar aja ya guys, Andrew juga mengalami beberapa patah tulang, diantaranya tulang rusuknya. Dan karena jarang banget dikasih makan, Andrew itu mengalami keracunan darah dan penyakit pada paru-parunya. Tapi saat itu Andrew masih terus berjuang untuk bertahan hidup demi anaknya. Sayangnya pada 13 Maret 2009, Claire, Simon, dan Stephen menyiksa Andrew dengan sangat-sangat parah. Aku nggak ngebayangin ya gimana ya perasaannya Andrew saat itu. Dan ini parah banget teman-teman, mereka terus memukuli Andrew. Bahkan Claire itu juga lompat di atas badannya Andrew, di atas kepalanya Andrew. Hal ini menyebabkan 21 tulang rusuk Andrew patah guys, kena paru-parunya juga. Andrew juga mengalami pendarahan di otaknya. Nggak tahu ya, kok ada sih orang yang tega banget melakukan hal kayak gini ke manusia lain gitu loh teman-teman. Kemudian pada saat Andrew lagi sekarat, Claire dan Stephen berhubungan intim tepat
tepat di samping Andrew. Aduh, ini bener-bener ya udah psycho banget deh. Beberapa jam kemudian, Andrew menghembuskan nafas terakhirnya. Dan bisa-bisanya mereka bertiga berpikir bisa lolos dari kejahatan yang mereka lakukan ini. Saat itu sekitar jam setengah 12 malam, Claire menelpon 999. Itu adalah layanan darurat di Inggris ya teman-teman, kayak 911 di Amerika. Nah, Claire bilang sama petugas, "Halo Pak, saya baru pulang ke rumah dan saya melihat rumah saya itu dirampok dan suami saya itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa." Tim medis pun langsung datang ke sana untuk memeriksa. Sampai di sana, mereka melihat jasad Andrew dan saat itu juga tim medis tahu kalau laporan dari Claire itu bohong. Sama sekali nggak sesuai dengan keadaan jasadnya Andrew yang dilihat oleh tim medis. Jadi mereka pun langsung tanya-tanya kan sama Claire, "Kapan ini Andrew pulang? Apa yang terjadi sama dia?" Claire jawab kira-kira setengah jam yang lalu dan dia dirampok sama orang asing, dia diserang sampai meninggal begini, Claire bilang. Bahkan Claire itu menegaskan berkali-kali sama tim medis, "Kami nggak ada hubungannya dengan ini, kami nggak ada hubungannya dengan ini." Petugas polisi pun datang ke sana dan membawa mereka bertiga ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Petugas sudah feeling banget kan kalau apa yang diceritakan oleh Claire, Simon, dan juga Stephen adalah bohong. Makanya mereka langsung dengan cepat menyuruh tim forensik untuk memeriksa secara teliti, secara detail jasadnya Andrew. Apa yang terjadi sama Andrew, penyebab kematiannya apa. Setelah diperiksa, mereka bisa tahu kalau Andrew itu meninggal karena penyiksaan yang kejam dan sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Bukannya cuma perampokan dalam semalam aja, serangan dalam semalam aja. Setelah diautopsi, tim forensik juga mengetahui kalau Andrew itu sudah sangat-sangat kekurangan gizi. Di tubuh Andrew juga ditemukan bekas luka tanda salib yang dibuat oleh mereka bertiga tadi. Petugas juga memeriksa rumah tempat kejadian itu. Mereka pakai luminol untuk mengetahui kalau ada bekas-bekas jejak darah yang sudah dibersihkan atau yang nggak kelihatan ya teman-teman. Dan bener aja, di dalam rumah itu mereka menemukan banyak banget bercak darah. Dan yes, itu adalah bercak darah milik Andrew. Jadi, kematian Andrew bukanlah karena perampokan, tapi karena penyiksaan yang sudah mereka lakukan sejak lama. Setelah semua bukti yang udah cukup kuat ini, mereka bertiga pun ditangkap atas tuduhan penyiksaan dan pembunuhan pada Andrew. Di persidangan, mereka bertiga ini malah saling menyalahkan loh teman-teman. Jadi Simon dan Stephen bilang yang melakukan semua itu adalah Claire. Claire yang terakhir kali lompat-lompat di atas tubuhnya Andrew sampai Andrew meninggal dunia. Selama persidangan gak ada satupun dari mereka yang kelihatan menyesal atau bersalah, minta maaf, gak ada sama sekali ya teman-teman. Dan walaupun mereka tetap mengaku tidak bersalah, tapi karena bukti-buktinya itu memang udah kuat banget, jadi ya mereka tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Simon diberikan hukuman penjara seumur hidup, minimal 25 tahun penjara, dia baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat. Sedangkan Stephen dihukum penjara seumur hidup dengan minimal 20 tahun penjara, baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat. Dan Claire dihukum seumur hidup dengan minimal 32 tahun di penjara, baru bisa mengajukan permohonan bersyarat. Di persidangan, orang tua Andrew harus mendengarkan detail dari jaksa tentang bagaimana Andrew disiksa oleh mereka bertiga, dan pastinya ini hal yang sangat-sangat membuat keluarga Andrew terpukul ya guys. Bahkan orang tua Andrew bilang, "Ini seperti mimpi dan aku cuma ingin ada seseorang yang membangunkan aku dari mimpi buruk ini. Kejadian ini akan menghantui mereka seumur hidup dan kejadian ini sangat tragis untuk anakku." Mereka bilang, ya orang tua mana sih yang nggak sedih, yang nggak hancur banget ya ngedenger anaknya diginiin guys. Parah, kasihan banget ya Andrew ya. Selama 4 tahun loh dia disiksa habis-habisan. Selama itu juga dia berusaha bertahan hidup, tapi harus berakhir dengan tragis banget ya hidupnya. Mungkin kalian heran, kenapa sih kok Andrew bertahan? Kenapa dia nggak kabur sebelum semuanya parah banget begini? Iya sama sih, aku juga berpikir kayak gitu. Tapi ya kita nggak akan bisa tahu pasti karena Andrew udah nggak ada untuk menjelaskan itu semua. Tapi kemungkinan ya memang Claire sudah sangat-sangat memanipulasi Andrew ya guys. Dari kisah ini kita tahu kalau yang bisa jadi korban penganiayaan dalam suatu hubungan itu bukan cuma wanita aja, tapi pria juga ya.
Gimana menurut kalian guys tentang kasus ini? Parah ya. Menurut kalian cukup nggak sih hukuman untuk mereka bertiga ini? Komen ya, apa pendapat kalian tentang kasus ini? Kalaupun kalian ada pemikiran-pemikiran lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, dan jangan lupa di share juga supaya lebih banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Makasih ya guys. Untuk kalian mau request boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.